teman-teman, kembali lagi bersama saya Mirvin Gunu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal beserta penyelesaiannya dengan menggunakan metode Big M. Di sini ada contoh soal. Diketahui Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, di mana Z-nya ini merupakan fungsi tujuan. Dan fungsi kendala yang pertama ada x1 lebih kecil dari sama dengan 4. Yang kedua ada 2x1 lebih kecil dari sama dengan 12. Dan 2,5 x1 tambah 2x2 sama dengan 18. Di mana x1 dan x2 nya sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita merubah fungsi kendala yang ini menjadi bentuk persamaan. Nah, pada fungsi kendala yang pertama, yaitu x1 lebih kecil dari sama dengan 4, kita tambahkan dengan variabel slack, karena dia menggunakan tanda lebih kecil dari sama dengan. Jadi, kita tambahkan dengan variabel slack. Jadi, x1 lebih kecil dari sama dengan 4 berubah menjadi x1 tambah s1 sama dengan 4. Kemudian pada fungsi kendala yang kedua, yaitu 2x1 lebih kecil dari sama dengan 12 berubah menjadi, karena di sini juga menggunakan tanda kurang dari sama dengan, maka ini juga kita tambahkan dengan variabel slack. Jadi bentuknya jadi yang pertama dari 2x1 lebih kecil dari sama dengan 4 berubah menjadi 2x1 tambah dengan, karena di sini sudah menggunakan S1 maka di sini S2 sama dengan 4. Kemudian pada fungsi kendala yang ketiga, yaitu 2,5x1 tambah 2x2, karena di sini menggunakan tanda sama dengan, maka kita tambahkan dengan variabel buatan ke dalam persamaan tersebut, sehingga fungsi kendala dalam bentuk persamaan dituliskan 2,5x1 tambah 2x2 berubah menjadi 2,5x1 tambah 2x2 tambah A1 sama dengan 18. Oke. Nah, pada persamaan ini terdapat dua variabel, yaitu variabel slack yaitu S1 dan S2, dan juga variabel buatan yaitu A1. Pada tabel simplex awal, variabel yang dimasukkan sebagai variabel basis hanyalah variabel slack dan variabel buatan. Sehingga fungsi tujuan tadi yang bentuk pertamanya itu Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 berubah menjadi Z sama dengan 3x1 tambah 5x2 kurang dengan MA1. Selanjutnya, kita substitusikan variabel buatan ke fungsi tujuan. Variabel buatan yang tadi itu ada di sini, yaitu 2,5x1 tambah 2x2 tambah A1 sama dengan 18. Bentuk pertamanya 2,5x1 tambah 2x2 tambah A1 sama dengan 18. Kita ubah menjadi, A1 nya sama dengan min 2,5x1 kurang dengan 2x2 sama dengan min 18. Sehingga Z nya di sini sama dengan 3x1 tambah 5x2 kurang dengan M. Untuk A1 nya di sini ada
min 2,5 X1 kurang 2 X2 kurang min 18. Jadi kita masukkan nilai dari A1 yang tadi itu min 2,5 X1 kurang 2 X2 sama dengan min 18. Jadi kita bisa substitusikan Z sama dengan 3X1 tambah 5X2 kurang dengan min M kali min 2,5 X1 ada min 2,5 M X1 min M kali dengan min 2X2 tambah dengan 2X2 2M X2 tambah dengan min M kali dengan min 18 menjadi 18M. Jadi setnya di sini sama dengan kita kelompokkan yang sejenis. Jadi ada 3X1 tambah kurang dengan 2,5 M X1. Jadi 3 tambah 2,5 M X1 tambah dengan 5 tambah 2M X2 2M X2 tambah dengan 18M. Jadi sekarang kita mencari nilai dari set. Jadi sama dengannya kita pindahkan ke sini ke kanan dan tanda operasi yang di sini kita pindahkan di sini berubah menjadi negatif. Jadi set kurang 3 kurang 2,5 M X1 tambah dengan 5 tambah 2M X2 sama dengan min 18M. Jadi di sini kita sudah dapat nilai dari Z. Sekarang kita masukkan dalam tabel. Di sini ada dalam tabel ada X1, X2, S1, S2, A1, NK. NK-nya ini merupakan nilai kanan dan rasio. Dan pada kolomnya ini ada Z, S1, S2, dan A1. Kemudian sekarang kita masukkan angka-angkanya. Yang pertama di sini ada min 3 kurang dengan 2,5 M. Yang kedua ada min 5 kurang 2M. Di sini ada 0 0 0 min 18. Dan di sini ada 1 0 1 0 0 4. Di sini ada 0 2 0 1 0 12. Dan di sini 2,5 2 0 0 1 18. Sekarang kita menentukan rasionya. Untuk menentukan rasio, kita terlebih dahulu menentukan kolom kuncinya. Nah, untuk menentukan kolom kunci, kita lihat negatif paling besar pada baris set. Nah, di sini ada yang negatif terbesar di sini pada baris set itu ada min 5 kurang 2M. Jadi kita garis dari sini, ini merupakan kolom kuncinya. Untuk rasionya, nilai kanan kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci, kecuali yang ada di baris set. Jadi sekarang ada 4 bagi dengan 0 itu tak terhingga. Kemudian 12 bagi dengan 2 itu sama dengan 6. 18 bagi dengan 2 sama dengan 9. Nah, sekarang kita menentukan sel kuncinya. Dalam menentukan sel kunci, kita lihat nilai yang paling kecil di rasio. Nah, di sini angka yang paling kecil di rasio itu ada 6. Jadi 6 ini ada di baris ketiga, di baris S2. Jadi kita garis ini.
Sel kunci ini merupakan pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. Jadi yang sel kuncinya ini ada di 2. Nah, di sini pada sel kunci, pada kolom kunci ini ada 2. Jadi kita ubah 2 ini menjadi 1. Yang lain kita ubah menjadi 0. Jadi mengubah 2 ini menjadi 1, rumusnya itu B3 sama dengan baris ketiga mula-mula kita bagi dengan 2. Jadi sama dengan baris ketiga ini, semua angka yang ada di baris ketiga ini kita bagi dengan 2. Jadi 0 bagi dengan 2 itu sama dengan 0. 2 bagi dengan 2 hasilnya 1. 0 bagi 2 hasilnya 0. 1 bagi 2 itu tetap 1/2. 0/2 itu hasilnya 0. 12/2 itu hasilnya 6. Jadi di sini kita sudah dapat angka nilai untuk baris ketiga. Jadi sekarang untuk sel kuncinya ini sudah berubah menjadi 1. Jadi sekarang kita ubah yang lain itu menjadi 0. Jadi di sini untuk baris pertama aksen itu rumusnya sama dengan 5 tambah 2M kali dengan baris ketiga aksen tambah dengan baris pertama mula-mula. Jadi di sini ada 5 tambah 2M kita kali untuk baris pertama aksen itu sama dengan rumusnya itu 5 tambah 2M kali dengan baris ketiga aksen tambah dengan baris pertama mula-mula. Jadi di sini ada 5 tambah 2M kita kali dengan semua angka yang ada pada baris ketiga aksen yang tadi yang ada di sini. Itu ada 0, 1, 0, setengah, 0, dan 6. Kita tambah dengan semua angka yang ada pada baris pertama mula-mula. Yaitu ada min 3 kurang 2,5M. Ada min 5 kurang 2M. Ada 0, 0, 0, dan 18. Jadi sama dengan 5 tambah 2M kali dengan 0 itu hasilnya tetap 0. Tambah dengan min 3 kurang 2,5 itu hasil tetap min 3 kurang 2,5M. Kemudian 5 tambah 2M kali dengan 1 tetap juga 5 tambah 2M. Kita tambah dengan min 5 kurang dengan 2M itu hasilnya 0. Dan 5 tambah 2M kali dengan 0 tetap 0, tambah dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. 5 tambah 2M kali dengan setengah tambah dengan 0 itu hasilnya 2,5M kurang M. Dan kemudian 5 tambah 2M kali dengan 6 tambah dengan min 18 itu hasilnya 5 kurang 6M. Oke. Di sini kita sudah dapat hasil dari baris pertama aksen. Kemudian untuk baris kedua aksennya itu di sini sudah menjadi 0. Jadi kita tetap pakai ini, kita tidak ubah lagi. Jadi sekarang kita buat tabel keduanya. Di sini ada tabel kedua, ada juga X1, X2, S1, S2, A1, nilai kanan dan rasionya. Dan di kolomnya itu ada set S1. Nah, di sini S2 nya tadi sudah berubah menjadi
X2. Di sini A1. Jadi kita masukkan nilainya tadi yang kita sudah cari itu. Ada di sini min 3 tambah 2,5 M. Ada 0, 2,5 tambah M, 0, 5 kurang 6 M. Dan di sini 0, 1, 0, 0, 4. Ada 0, 1, 0, setengah, 0, dan 6. Kemudian ada 2,5, 0, 0, 0, 1, dan 18. Nah, di sini kita lihat apakah masih ada nilainya yang bernilai negatif. Nah, di sini di kolom pertama masih ada, yaitu di X1 dan Z ada min 3 tambah 2,5 M. Jadi kita tetap cari. Nah, di sini kita cari duluan rasionya. Untuk menentukan rasionya, seperti yang pertama tadi itu, kita menentukan duluan kolom kuncinya. Nah, kolom kuncinya tadi itu seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa negatif terbesar yang berada di baris Z, yaitu negatif 3 tambah 2,5 M. Jadi kita garis yang kolom ini. Nah, untuk menentukan rasio, nilai kanan kita bagi dengan angka yang ada di kolom kunci. Jadi, di sini ada 4 bagi 1 sama dengan 4, 6 bagi 0, itu tak terhingga, 18 bagi 2,5 ada 7,2. Jadi, kita menentukan sel kuncinya. Untuk menentukan sel kuncinya itu, kita melihat nilai yang paling kecil di rasio. Jadi di sini ada 4. Jadi di sini yang termasuk dalam sel kuncinya. Nah, di sini sel kuncinya itu ada di baris E1. Kemudian sekarang di sini baris E1-nya sini di sel kuncinya itu dia sudah menjadi 1. Jadi sekarang kita ubah yang lainnya ini menjadi 0. Untuk baris pertama double aksen itu rumusnya sama dengan 3 tambah 2,5 kali dengan baris kedua mula-mula kurang dengan baris pertama aksen. Jadi kita angkanya di sini itu ada 3 tambah 2,5 kita kali dengan semua angka yang ada di baris kedua mula-mula itu 101004 kita kurang dengan semua angka yang ada di baris satu aksen, yaitu ada min 3 kurang 2,5 M, ada 0, 0, ada 2,5 tambah 0, ada 0, dan 18 M. Jadi sama dengan 0, 0, 0,1 tambah 1,5 M, ada min 2,5 kurang M, ada 0, 12 tambah 23 M. Nah, di sini kita sudah dapat nilai dari baris pertama double aksen. Untuk baris ketiga double aksennya itu di sini sudah berubah menjadi 0. Jadi kita tidak cari lagi. Kemudian kita buat ulang lagi tabel ketiganya. Sama seperti tabel pertama dan tabel keduanya tadi itu ada X1, X2, E1, S2, A1 dan nilai kanannya. Dan di kolomnya itu ada Z. Nah, tadi S1 jadi sekarang sudah berubah menjadi X1 dan juga X2 sekarang A1. Jadi kita masukkan tadi itu angka-angka yang kita sudah cari ada 0, 0 di sini setengah tambah 1,5 M dan di sini ada min 2,5 M, di sini 0 dan nilai kanannya itu ada 72. Kemudian ada 1 dan 0, 1 0 0 4 dan 0 2 0 1 0 12 dan ada 2,5 2 0 0 1 18. Nah, di sini kita lihat apakah masih ada. Jadi di sini yang terakhir itu untuk nilai Z-nya itu sama dengan 72. Oke, itu saja dari saya contoh soal beserta penyelesaiannya yang menggunakan metode Big M. Terima kasih.